Shalom The Warriors, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan membahas suatu renungan mengenai yang namanya melayani. Kalau berbicara soal melayani, yang terlintas di otak saya adalah melayani itu suatu pengorbanan, butuh yang namanya pengorbanan. Ciri utama dari melayani itu, dari pelayanan itu adalah pengorbanan. Jika kita belum ada selama ini melayani Tuhan tapi belum ada pengorbanan, itu artinya kita tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kenapa bisa begitu? Karena biasanya setiap kita melayani Tuhan pada saat keadaan kita baik-baik saja. Kita akan mau melayani Tuhan pada saat kita semua itu sedang menghadapi hal-hal yang kita inginkan, sesuatu yang menyenangkan hati kita. Keinginan kita tercapai, keinginan kita terpenuhi, semuanya baik-baik saja, baru kita mau melayani Tuhan. Saat semua keadaan seperti yang kita harapkan, kita baru mau melayani Tuhan. Padahal Tuhan tuh mau melihat yang namanya pengorbanan kita. Kadang terjadi seperti ini, ketika kita mau melayani Tuhan, kita sudah mempersiapkan diri kita untuk melayani Tuhan, tiba-tiba ada saja gangguan. Iblis mencoba membuat hati kita menjadi tidak sejahtera, tidak damai sejahtera, kehilangan sukacita dalam melayani Tuhan. Contoh yang paling sering kita lihat saat kita mau melayani Tuhan, kita dibuat tidak lagi sejahtera untuk melayani Tuhan. Misalnya, bisa saja ada salah satu anggota keluarga kita yang selek dengan kita, ribut dengan kita. Akhirnya saat kita mau datang melayani Tuhan, hilang damai sejahtera itu. Sukacita yang Tuhan beri untuk kita melayani Tuhan hilang dari kehidupan kita. Seringkali hal-hal seperti itu yang terjadi. Atau dalam perjalanan, kita mengendarai mobil, kita menyetir mobil. Pada saat di jalan, tahu-tahu kita bertemu dengan orang-orang yang terburu-buru. Mereka seperti menyelak jalur kita, menyerobot jalur kita, membuat kita kaget hingga merem mendadak. Hal itu sering terjadi, akhirnya membuat hati kita kesal. Dan mau melayani Tuhan, hati kita nggak lagi bersih. Seringkali iblis memakai hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita. Dia mau supaya saat kita melayani Tuhan, ada sesuatu yang mengganjal di hati kita. Pada saat kita mau melayani Tuhan, tapi ada sesuatu yang terjadi, kita harus buru-buru minta ampunan Tuhan. Bersihkan lagi hati kita. Kita mau melayani Tuhan dengan kebersihan hati yang kita persiapkan untuk Tuhan. Dengan demikian, kita mau mengorbankan diri kita. Kita mau memberikan pengorbanan bagi Tuhan, bagi melayani Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Nah, kalau kita berbicara soal melayani Tuhan ini, saya teringat akan 1 Korintus 15 ayat 58 yang mengatakan seperti ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, di sini ada kata pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa sih? Nah, saya melihat bahasa aslinya, ternyata pekerjaan Tuhan di sini tuh yang kita kerjakan, tugas kita yang kita harus lakukan. Yaitu apa? Melayani Tuhan. Itu butuh yang namanya pengorbanan. Jadi, kita harus benar-benar melayani Tuhan. Dan yang pertama, kita butuh pengorbanan. Itu harus ada yang kita mengorbankan waktu kita, tenaga kita, hati kita tetap kita jaga bersih. Itulah pengorbanan kita bagi Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap berdiri teguh. Kita berdiri teguh apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus melayani Tuhan. Kemudian dikatakan jangan goyah. Jangan goyah yang dimaksud kita jangan bimbang. Gak usah khawatir akan apapun juga. Penyerahan diri kita total kepada Tuhan.
Saat kita serahkan diri kita total kepada Tuhan, maka kita akan bisa melayani Tuhan dengan sukacita. Dan yang terakhir, saat kita menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan katakan, pekerjaanmu tidak akan sia-sia. Saat kita melayani Tuhan, pekerjaan kita tidak akan sia-sia. Dia akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Dia akan memberikan yang kita butuhkan. Apa yang kita perlukan, Tuhan akan cukupkan. Jadi, ayo layani Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada saat kita melayani Tuhan, kita tidak usah ragu akan apapun juga. Gak usah ragu akan hidup kita. Karena di dalam 2 Timotius 2 ayat 4 dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya apa? Penyerahan diri kita kepada Tuhan, penyerahan hidup kita, keluarga kita, total sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Maka kita siap melayani Tuhan. Apapun juga resikonya, kita harus tanggung. Ayo, sama-sama melayani Tuhan lewat hidup kita, lewat apapun yang bisa kita kerjakan. Layani Tuhan dimanapun kita berada, di keluarga kah, di pekerjaan kita kah, atau anak-anak muda di kampus, dalam jati diri kita sebagai mahasiswa, jadi tiang dan garam, terjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekeliling kita. Pokoknya layani Tuhan lewat apapun diri kita, dan layani Tuhan dimanapun kita ada. Tuhan Yesus memberkati. Saya, Pastor Silviana, semua kita harus melayani Tuhan.